Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya kedatangan satu makhluk road bike. Ini adalah sepeda Stratos S7 tahun 2021 size M. Sebelumnya saya biasanya pakai sepeda alloy, dan hari ini saya memutuskan untuk naik tingkat. Ini adalah sepeda karbon pertama yang saya dapatkan. Saya mencoba membangun sebuah statement fresh baru setelah sebelumnya ada frase yang cukup populer, semua akan road bike pada waktunya. Nah, teman-teman yang sudah pakai road bike, saya punya statement yang menarik, semua akan karbon pada waktunya. Oke, setelah kemarin pakai Stratos S3, hari ini Brian nyoba Stratos S7. Size-nya ini Size-nya M. Kalau pakai Stratos S3 pakainya kemarin apa? L. Pakainya L. Jadi dia downsize. Karena tingginya 178, Brian dia pakainya M kalau di Stratos S7. Ternyata tinggi seat post-nya masih segini. Jadi masih Tanpa pedal klit ya. tanpa pedal klit. Nah, paling tinggal naik sedikit yang pakai pedal klit. Jadi kalau pakai size L kemarin agak tinggi seat post-nya ada ya? Iya. S3L naiknya tinggi banget. Oh, tapi kalau pakai Stratos S7 yang karbon ini ternyata dia nggak naik terlalu tinggi. Jadi mungkin gimana menurutmu size-mu kalau size dulu? Menurutmu kalau karbon size-mu M. apa? Cuma perlu nambah stem. Dia stemnya kerasa terlalu pendek. Cuma kalau untuk seat postnya itu udah pas segini kan. M segini itu berarti kan ya ukuran normalnya M memang segini kan. Paling cuma naik sedikit lagi kan. Kalau pakai klit 2 cm. Keluhannya cuma di stem aja. Stemnya kurang panjang. Oke, jadi kalau pakai Stratos S7, Brian enaknya pakai ukuran M, seat postnya udah cukup, cuma harus nambah panjang stem. Ya. Panjang stemnya berapa nih, Brian? Stemnya ini bawaan ya, dia mana spesifikasinya? Di bawah ada nggak? Nggak ada. Mungkin ya ini sekitaran 8 cm ya? cm mungkin kayaknya. 7 atau 8 ya? 8, soalnya pendek banget. Pendek banget. Oke, jadi kalau sizing, ternyata kalau kita pakai sepeda karbon itu pasti akan agak turun ya. Iya. Dia pasti akan agak turun size-nya dari size biasanya di sepeda alloy. Mungkin karena pengaruh geometrinya juga. Kalau alloy itu biasanya geometrinya tegas-tegas, lurus. Stratos S7 ini dia geometrinya agak lengkung, Ini melengkung. malah kayak Stratos yang lama ya. 100 yang lama. 100 2017. Oke, jadi itu dari sizingnya. Kemarin saya nyoba Giant juga, sempat coba mau ambil Giant. Itu size saya M, biasanya di Stratos. Kemudian atau kalau enggak M ya S lah. Di Giant pas saya coba itu ternyata saya masuknya di size XS malah. Karena emang sizing Giant yang karbon, tapi juga karena dia impor jadi size-nya emang downsize malah dua tingkat. Jadi dari S ke XS. Kalau pakai Polygon, sama-sama Polygon, dia cukup turun satu size aja. Jadi kalau Brian L jadi M, kalau saya tinggi 168 pakai S, biasanya di alloy pakai M, berarti di karbon saya harusnya pakai S. Nah, Indanan Stratos S7 size S saya masih belum turun. Ini baru dapat juga barangnya. Oke, itu dari sizingnya. Kalau dari sensasinya gimana, Brian? Bedanya dari alloy terus pindah ke karbon? Luar biasa. Ini harga nggak bohong loh. Harga Nggak bisa bohong. Tadi aku nyoba di rute biasa kalau lagi pulang ke sini, ada rute ngelup biasa. Kanoman loop ya? Kanoman loop, tapi segmennya belum ada. Segmennya belum, nanti kita bikin. Nanti kita bikin. Nah, di situ tuh biasanya base time lapku tuh paling 18 menit. Nah, ini tadi itu aku muternya lebih jauh dan sampai rumah tuh nggak capek sama sekali. Kalau pakai S3 itu benar-benar cuma satu putaran ya. Kita nyari yang paling full effortnya kita satu putaran. Pakai S3 itu sampai rumah itu udah habis nafas ya? Habis, benar-benar habis. Pakai ini udah full effort dan itu belum pakai gear yang besar ya, yang depan itu masih enak aja buat kencang, kayaknya masih
kayak perlu mungkin ada tit 10 di belakang lah. Jadi nggak 11 tapi tambah 10 ya. Iya. Sprocketnya jadi 10, harusnya 10.25 mungkin ini masih kuat. 10.25 bukan 11.30 ya. Oke. Jadi mungkin kalau time slapnya tadi bikin nggak? Time slapnya nggak bikin. Soalnya bateraimu habis ya? Baterai HP habis. Oke, mati listrik dari tadi malam ini posisinya. Jadi kalau bisa disimpulkan itu ternyata mungkin karena biasanya kita pakai alloy, terus kita pindah ke karbon, otomatis dia bobot sepedanya lebih ringan, sekitar 1 kilo lebih ringan. Ini mungkin sekitar 8,5 kilo. Kalau Stratusnya Brian yang udah di Stratus S3 yang sudah dioprek itu kemarin beratnya masih sekitar 9,5 ya, Dik? 9,5 kilo. Jadi 1 kilogram bobot sepeda berkurang ternyata cukup signifikan pengaruhnya. Sama satu lagi, ini kerasa benar-benar lebih stiff. Jadi kalau kita mau habis belokan kita off saddle buat ngejar speed lagi, buat ngejar speed lagi kan perlu off saddle kan. Di situ dia benar-benar kayak ngikut yuk mau seberapa kayak gitu. Kalau S3 itu rasanya itu masih kayak ya ada jedanya gitu loh, kayak nggak bisa benar-benar langsung set. Nah kalau ini tuh benar-benar kayak power yang kita keluarkan tuh langsung ser gitu udah langsung transmitted ya. Mungkin kalau di yang gampangnya mungkin kalau pakai mobil atau motor tuh dia tariannya lemot kalau alloy ya. Alloy lemot. Kalau alloy lemot, kalau si karbon Stratos ini dia lebih langsung instan ya. Jadi powernya benar-benar langsung kerasa, yang kita keluarin seberapa itu jadi langsung kita langsung. Oke, langsung transmit ke sepedanya. Saya malah belum nyoba, nanti saya akan coba. Apakah yang dikatakan si Brian ini sebuah kebenaran? Harus dicoba. Harus coba ya. Harus dicoba. Jadi kalau menurutmu apa kamu setuju bahwa ada satu statement yang mengatakan bahwa semua akan karbon pada waktunya? Itu saya setuju. Harus itu benar. Mungkin yang bilang itu karbon itu cuma buat ngidupin bukan cuma untuk mengikuti gaya hidup ya. Tapi sebenarnya enggak. Itu enggak cuma lifestyle aja, tapi ternyata emang beda banget sepedanya. Beda ya. Oke. Sebagai catatan juga, selama ini kita sudah ganti-ganti road bike ya, mulai dari Helios, Stratos juga, Trail kita pernah nyoba, Element kita pernah nyoba, berbagai jenis sepeda tapi masih tetap alloy. Dan ini adalah sepeda karbon pertama kita. Kebetulan kita dapat Stratos S7 tahun 2021. Nah, saya akan coba mungkin sekitar 1 minggu atau nggak 1 minggu deh, kayaknya ini akan sedikit ketagihan. Mungkin 2 atau 3 hari saya akan coba ini dan saya akan berikan reviewnya. Itu tadi menurut Brian. Yang pertama adalah sizingnya harus turun 1 size. Yang kedua adalah transmitting powernya lebih instan, lebih langsung transmitted ke jalan, jadi bisa lebih cepat. Terus yang ketiga juga kenyamanannya ya. Iya, enak sih. Ini jadi dia posisi droppernya itu kalau di S7 dia kan beda tipe entity ya. Jadi di sini tuh kayak ini nggak perlu upgrade dropper, cuma perlu ini. Jadi dia udah bener-bener pas di tangan. Jadi dia agak di sini tuh dia agak mundur ke belakang, terus tapi di sini dia tuh melebar. Jadi pas banget di sini. Kalau di sini kan biasanya kita genggam gini itu masih sakit ya keluhannya ya. Ini tuh bener-bener nggak ada sakit, soalnya dia agak melengkung gitu di sini. Oh, geometri ininya ya. Nah, ini melengkung terus yang sininya agak lebar ke sana. Jadi bentuk yang Wagyu ini ternyata punya fungsi tersendiri ya. Dia enak di genggamannya. Ini padahal bar tape yang dipakai sama dengan bar tape yang dipakai di Stratos S5 ini. Sama persis Stratos S5 di Vin R5 itu pakainya ini. Cuma mungkin geometri dari handlebarnya yang beda. Jadi masih cukup nyaman. Kalau peredaman getarannya gimana, Brian? Kamu kan udah upgrade forkmu ke S3-nya ke fork karbon dan karbonnya juga agak lumayan richy. WCS yang cukup punya reputasi lah. Rasanya tetap beda. Kalau itu kan cuma forknya ya. Jadi begitu mungkin setelah dia lepas dari forknya tetap getarannya masuk ke frame tetap berasa. Kalau ini beda. Ini benar-benar nyaman banget, kayak getaran-getaran kecil yang di jalan biasanya kerasa tetap yang bikin sini sakit itu benar-benar nggak ada rasanya. Oke, jadi kita harus merevisi video sebelumnya ya, yang cara mengatasi tangan kesemutan. Kemarin kan kita cara mengatasi tangan kesemutannya dengan sepeda alloy itu adalah mengganti forknya ke fork karbon, yang sampai sininya tetap karbon. Tapi menurut si Brian, karena di sininya tuh karbon, kemudian masuk ke head tube-nya itu jadi alloy, sampai sini masih alloy semua. Nah itu getarannya masih cukup terasa. Tapi kalau ini karbon masuk ke karbon,
sini karbon, meskipun ini masih alloy, tapi kualitasnya juga sudah lebih bagus, jadi peredaman getarannya masih terasa. Oke, ikut di kokpitnya. Sadelnya nggak nyaman. Sadelnya nggak nyaman ya? Nggak nyaman sama sekali. Dia pakai sadel standar dan dia apa ya, size-nya itu agak aneh. Jadi di sininya terlalu lebar. Nah, jadi ketika kaki kita turun buat ngayuh itu tuh kena ini. Oh, nyangkut di sini. Nggak bisa benar-benar kayak kalau sadel-sadel yang kita beli itu yang misalnya aftermarket, dia kan ke belakang terus cuma kecil banget di sini. Oh, oke. Nah, lebar di sininya ya. Nah, ini terlalu lebar. Oke, karena ini masih sepeda komuter. Bagaimanapun juga sepeda Stratos S7 ini masih komuter bike, bukan racing bike. Maka sadelnya juga bentuknya agak melebar, tetap masih agak melebar, dan ini masih cukup empuk loh. Harusnya kalau kita pakai racing kan ini sekeras mungkin. Nanti empuknya itu di padding. Jadi usaha kita untuk ngayuh itu nggak keserap di spon ini. Kalau menurut Brian gimana? Jadi kalau menurutku ya itu sih, kita harus perlu ganti saddle, wajib gitu. Tetap ganti saddle ya. Kalau ada punya S7, hal pertama yang diganti saddle. Kalau handlebar aman ya? Handlebar ini aman, stem aja menyesuaikan. Karena menyesuaikan tinggi badan kalau stemnya, bukan karena fungsinya, tapi atau peredaman getaran atau apa, tapi menyesuaikan postur aja ya. Mungkin ya itu yang wajib diganti adalah ini. Si sadelnya nggak nyaman sama sekali. Oke, sadelnya nggak enak ini lur, katanya lur harus ganti. Oke, thank you Brian buat reviewnya. Itu first review kita untuk si Stratos S7. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.